Kita ke informasi berikutnya, Enji dan juga pemirsa, ini dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, persiapan Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus terus dimatangkan untuk menghadirkan aksi yang spektakuler. Di balik setiap manuver di udara ada latihan intensif, presisi dan disiplin, serta kekompakan. Ya, pastinya dan dalam liputan spesial bersama dengan rekan kami Cica Amalia, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan hingga juga kesiapan kedua tim menjelang pertunjukan di langit Indonesia. Hari ini kami hadir langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di sini kami akan melihat lebih dekat persiapan dari pesawat-pesawat dan juga para penerbang TNI Angkatan Udara yang selalu mencuri perhatian di langit Indonesia. Salah satunya adalah Jupiter Aerobatic Team dan juga Pegasus. Bukan hanya soal manuver dan aksi di udara, kami juga akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok-sosok di balik kokpit dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk tampil di momen spesial HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu seperti apa persiapan mereka dan cerita di balik penampilan yang selalu memukau ini? Ikuti selengkapnya dalam liputan spesial kami. Sejauh ini persiapannya bagaimana? Seperti yang dilihat ya Mbak, kita sudah menggerakkan semua unsur yang terlibat dalam demo udara, baik pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat helikopter dengan pesawat terbang tanpa awak yang kita miliki. Semuanya ikut semua, tidak ada yang tidak. Halnya tetap kita siaga. Kita juga tidak menginginkan ada kejadian seperti di Nusa Tenggara Timur, ada gempa, kita siagakan juga. Jadi Angkatan Udara tetap siaga, melaksanakan tugas, kita persiapan untuk hari ulang tahun RI ke-81, tetapi di luar itu kami juga siaga Hanut, kami juga melaksanakan siaga memberikan bantuan bencana alam dan kegiatan operasional yang lainnya juga normal. Ada berapa total alutsista yang dikerahkan, khususnya dari TNI AU? Khusus untuk demo udara ini ada 81 pesawat yang kita terbangkan. Sebagian besar punya Angkatan Udara dan ditambah pesawat dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dengan kepolisian. Total 81. Nah, tadi sudah briefing, video conference dengan yang di Monas juga. Dari hasil gladi bersih hari ini, apa evaluasinya? Tantangan adalah cuaca. Cuaca? Jadi cuaca kita tahu sendiri Jakarta hazy. Jadi jarak pandang kalau kita lihat kita tidak bisa maksimal melihat jarak pandang. Hazy cukup pekat sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk para penerbang. Tapi itu semua sudah kita siapkan, sudah kita briefingkan dan sudah kita latihkan. Baik. Oke. Baik, siap. Ya, Halo. Halo. Cica. Timo. Cica. Arif. Gimana nih Jupiter Aerobatic Team tadi baru selesai ya? Iya. Alhamdulillah. Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Mantap. Mantap. Oke, dan ini menjadi atraksi kalian pertama. Gimana perasaannya? Deg-degan kah? Karena baru pertama atraksi langsung untuk acara upacara 17 Agustus yang mana pasti jadi disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga seluruh pasang mata yang ada di Indonesia. Iya, Mbak. Kalau perasaan sendiri yang pertama sih ya bangga ya, Mbak ya. Kita pertama kali join terus mengikuti di HUT RI ini. Yang pertama perasaannya pasti excited, tapi di Jupiter Aerobatic Team sendiri kita dijaga untuk performa kita sama mentality kita jangan terlalu euforia karena itu menjaga performa kita saat terbang. Tapi yang jelas join pertama kali di HUT RI ini
excited banget. Excited banget. Arif, berapa lama sih kalian latihannya, persiapannya untuk tampil dalam upacara 17 Agustus nanti? Untuk persiapan sendiri, sebelum kita berangkat kemarin itu kita sudah persiapan selama seminggu. Iya. Setiap hari kita melatihkan profil-profil manuver yang akan kita tampilkan di sini. Kemudian pada saat kita datang di Jakarta, setelah melaksanakan match brief dengan seluruh partisipan yang ikut ini, kita juga melaksanakan gladi di Jakarta juga. Yang pertama kita di Halim, kemudian juga melaksanakan di Istana. Lalu manuver apa aja nih yang nanti akan ditampilkan? Kalau manuver yang pertama itu adalah super screw roll, kemudian sayap Garuda loop, terus kemudian ada snake loop, yang terakhir adalah cloverleaf and cascade. Apa yang baru? Kalau misalnya manuver tadi yang kamu sebutin, nggak ada nih di tahun lalu. Adanya ini baru ditampilkan di tahun ini. Arif? Ya, kalau manuver yang paling baru yaitu super screw roll. Sebenarnya tidak murni baru tapi seperti modifikasi. Kalau tahun lalu kan kita cuma passing 8 pesawat hanya turning saja. Kalau tahun ini kita tambahkan yaitu manuver screw roll. Screw roll yang biasanya cuma muterin 3 pesawat, ini kita muterin 7 pesawat. 7 Jadi, pesawat? Iya, 7 benar pesawat sekali, kita 7 pesawat. sambil belok itu di atas Monas. Yang satu pesawat ini dia muterin 7 pesawat yang lainnya. Itu dia, ini kan kita ya sebagai masyarakat umum, kalau ngelihat kalian nih lagi beratraksi, pasti wow banget. Itu gimana sih cara untuk menjaga chemistry setidaknya antar sesama penerbang, sehingga saat kalian bermanuver dengan 7 pesawat tetap presisi, tetap ada di titik koordinat yang sama, sehingga manuver yang dilakukan itu tampil sempurna. Ya, kalau sebenarnya dari training kita sehari-hari yang dilakukan repetisi berkali-kali itu menimbulkan, oh kita tahu sih apa celah di setiap member kita dan bagaimana mengantisipasinya. Itu dari segi training ya, latihan terbang. Tapi di segi luar mungkin kita bisa misalnya olahraga bersama, itu juga menimbulkan istilahnya, oh kita tahu oh karakternya seperti ini nih, oh kita jadi waktu terbang kita percaya, oh dia akan menjaga di posisinya masing-masing. Artinya bukan hanya menjaga ikatan dalam pekerjaan, tapi juga sudah Iya, betul. Ya, seperti bondingnya udah keluarga Iya, betul, gitu ya. betul. Bener. Arif, ada nggak sih kayak kebiasaan kecil sebelum terbang? Kayaknya tadi aku lihat sempat dicium pesawatnya, berdoa bersama atau seperti apa? Ada nggak kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang itu sudah menjadi tradisi dari Jupiter Aerobatic Team? Kalau tradisi biasanya memang setelah biasanya kita di dalam itu kita sambil selesai melaksanakan flight brief kita berdoa bersama. Kemudian kalau yang seperti semacam ritual pribadi itu ya kembali ke personilnya masing-masing. Kalau kami ya sambil berdoa memohon biar pesawat ini tidak ada masalah nanti pada saat di atas. Tantangan terbesarnya apa sih kalau lagi bermanuver di langit itu? Lagi melaksanakan demo udara, ada nggak sih yang bikin kamu takut, deg-degan atau apa yang paling sulit gitu? Kalau misalnya kita sebenarnya nggak cuma di event ini saja ya Mbak, kita latihan pun sebenarnya adrenalinnya meningkat banget. Karena kan kita berformasi dengan banyak jumlah pesawat, kemudian dengan jarak yang dekat, itu tingkat presisi dan tingkat rigiditasnya tinggi. Jadi ya otomatis pasti deg-degan setiap event, apalagi ditambah misalnya kita join di event HUT RI, jadi waktu mau show itu makin lagi. Kita boleh lihat-lihat nggak sih? Oh boleh, silakan. Apa sih ini pesawatnya? Silakan. Bisa apa aja? Kalian dong kasih tahu. Biasanya sebelum terbang apa aja yang dicek-cek di sini? Sama seperti pada pesawat pada umumnya, sebelum kita terbang biasanya namanya ada exterior inspection. Kita keliling pesawat, cek bagaimana part yang tertampil di luar itu semuanya operating normal, baru kita naik ke kokpit. Dan ini ada yang menarik kalau ketika terbang demo udara tadi ada asap nih yang keluar. Oh iya, betul, itu apa betul. tuh? Boleh diceritain asap? Betul. Nah, itu namanya Merah putih kok bisa deh? Ya, itu namanya di pesawat kita ini ada smoke generator system atau SGS. Oke, Masih belum. kita doakan semoga lancar Amin. untuk demo udaranya pada hari Senin besok. Terima kasih. Tampilannya sempurna dan pastinya akan selalu memberi kebanggaan bagi semua warga negara Indonesia. Amin. Terima kasih Timo banyak. Dan Arif, dan tentunya untuk seluruh Jupiter Aerobatic Team. Thank you. Thank you, terima kasih. Terima kasih ya.
dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Nanti akan ada demo udara yang akan ditampilkan dari TNI Angkatan Udara. Salah satunya adalah pesawat helikopter Kolibri yang digawangi oleh Pegasus. Seperti apa spek dan persiapan dari tim Pegasus ini? Ikuti saya pemirsa. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Mbak. Selamat Cika. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, untuk nanti persiapan dalam Ya. upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Apa aja nih, Komandan? Persiapan yang dilakukan, latihannya seperti apa? Ya. Bagaimana supaya tetap berada dalam titik koordinat yang sama sehingga nanti ada 6 pesawat, Komandan ya? Betul. 6 helikopter nanti yang akan diterjunkan. Seperti apa persiapannya? Jadi kami sudah dari 2 skadron udara ini sudah bergabung. Kami ada di Kalijati, di Subang, Jawa Barat. Home base kami di sana. Di sana kami sudah melaksanakan beberapa kali latihan parsial dengan 6 helikopter. Kemudian dari fase-fase persiapan kami melaksanakan briefing secara detail, kemudian kami melaksanakan simulasi. Jadi apa yang kami laksanakan di penerbangan, kami simulasikan, kami bergerak di bawah seperti itu, apa yang kita laksanakan. Jadi setiap orang itu sudah tahu ketika di atas dia akan berbuat apa, seberapa jaraknya terhadap pesawat di depannya, seperti itu. Kami akan melaksanakan formasi secara dekat. Memang tantangannya helikopter daripada pesawat sayap adalah karena kami punya baling-baling. Nah, jadi itu dia. antar baling-baling itu memang harus kalau dalam bahasa penerbangan keep visual, terlihat dengan mata ke mata, jangan sampai nanti kita terlalu dekat, itu yang berbahaya. Memang tantangannya sebagai sebuah tim yang melaksanakan display atau pertunjukan formasi, terutama helikopter, adalah safety yang tinggi tadi. Safety yang tinggi untuk tetap presisi. Nah, Presisi. untuk menjaga presisi dan safety tadi, Komandan. Iya. Gimana nih untuk menjaga chemistry antar penerbang? Oke, baik. Kami memang sudah bergabung lama di satuan di pangkalan TNI Raden Surya di Suryadema di Subang. Posisi kami di sana. Kemudian kami berdinas di satuan-satuan yang ada di situ, bergabung. Setiap hari kami terbang bersama. Kemudian kami ada semacam family gathering, keluarga satu sama lain juga dekat. Saya sendiri sebagai komandan kenal dekat dengan keluarga member dari penerbang-penerbang yang ikut manuver, sampai dengan kenal dengan keluarga mereka, dengan istri mereka. Kemudian kadang-kadang kita berkumpul bersama, makan bersama, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu yang membuat kohesitas atau kita lekat satu sama lain. Kedekatan dan kekeluargaan itu yang terus dijaga. Betul. Oke, dari berbagai penampilan di udara, apa yang paling berkesan sama komandan ini selama menggawangi helikopter Kolibri di bawah Pegasus ini? Yang paling berkesan bagi saya sebagai seorang komandan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan peran helikopter ini. Dia bisa melaksanakan, saya sampaikan bahwa, saya ulangi lagi bahwa saya nyebutnya dia karena kita ini memang mesin, tapi saya menganggap bahwa dia punya sebuah nyawa dan kita terbang bersama dia. Kita laksanakan manuver-manuver yang indah, itu yang berkesan. Jadi kita melaksanakan manuver-manuver yang indah, naik, kemudian turun agak lebih dalam, kemudian berputar. Nah, seperti itu yang berkesan bagi saya. Dan ketika member lain yang mengikuti terbang dengan saya, kemudian mereka bisa keep posisi, keep safety, itulah yang paling berkesan bagi saya. Penonton pun melalui netizen yang dari aplikasi-aplikasi media sosial, komentarnya yang menarik, komentarnya yang bagus, kemudian komentar positif, itu yang membuat kami sangat bersemangat untuk itu. Komentar positif dari tentunya netizen dan juga fans-fansnya Pegasus ini menjadi pembakar semangat tersendiri. Boleh kita intip sedikit, Komandan, di dalamnya seperti apa sih panelnya? Mau lihat helikopter Kolibri. Wah. Demikian, ini dua seat ini pegang kendali satu sama lain. Pilot sama co-pilot. Jadi nanti di terbang itu ada namanya handling pilot. Handling pilot yang terbang, kemudian non-handling pilot. Dia pilot yang tidak terbang, tapi dia akan membantu memonitor instrumen. Kemudian ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, dia akan memberitahukan ke handling pilot atau yang pilot bertanggung jawab di situ. Kemudian dia juga akan menghitung waktu. Jadi menit keberapa, detik keberapa ketika itu harus tampil di depan istana, di depan podium, itu benar-benar kita hitung presisi. Nah, non-handling pilot inilah yang membantu untuk mengatur kapan, dengan kecepatan berapa, kemudian altitude berapa, ketinggian berapa, sehingga presisi tepat di depan
podium atau di depan titik nol di mana kita akan manuver itu on time, on altitude. Oke, Gitu. baik. Boleh ditunjukkan Komandan. Duduk pakai helmnya seperti apa? Oke. Lihat dong. Asik. Ayo Emi, ikut naik. Kalau dari panasin mesin sampai terbang berapa menit Komandan? Sekitar 12 menit. Oh, 12 menit Betul. nyalain. Karena di Halim kami pesawatnya taksi atau jalan menuju runway-nya agak jauh. Oke. Ini ya persiapannya pemirsa untuk pilot helikopter Kolibri ketika akan lepas landas. Wah, nanti kita ambil beneran pas Oke, komandan terbang. beginilah penampakan kami kalau sedang di kokpit. Kemudian nanti Ulang komandan, lagi kita komandan. akan melaksanakan namanya pre-flight. Yap. Sebelumnya kita melaksanakan pre-flight, kemudian sebelum ini kita melaksanakan persiapan sebelum start engine. Oke. Demikian. Terus Dicek-cek apa Iya, betul. panelnya itu kan banyak banget ya. Kadang suka bingung. Hafal ya yang pencatannya apa aja. ya memang Sehari-hari udah seperti itu. kalau di dunia penerbangan jam terbang tidak bohong, Mbak. Jadi memang berlatih dengan jam terbang yang ada, kita terbang lebih banyak itu akan kita lebih FCOM lebih paham dengan apa yang kita awaki di sini.